Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandina Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID ini. Sholawat serta salam tak luput pula kita hantunkan dan memuliakan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari FISIP UMJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang cita Islam dan fakta Muslim di Indonesia. Sebagai agama terbesar kedua di dunia, populasi Muslim di seluruh dunia sekitar 1,8 miliar orang. Namun terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak Muslim di dunia, masih banyak yang kurang pemahamannya tentang Muslim maupun Islam itu sendiri. Nah, selain itu peningkatan retorika anti-Muslim dan tuduhan terorisme yang tidak menguntungkan dengan orang-orang Muslim itu memperkuat munculnya stereotip. Nah, akibatnya Islamofobia, kebencian dan diskriminasi umat Muslim itu memanifestasikan dirinya dalam bias pribadi. Nah, retorika pendidikan, politik, kejahatan rasial, dan banyak lagi. Di antara banyak rumor yang tersebar mengenai Islam dan pemeluknya, yaitu pertama, semua orang Muslim berasal dari Arab atau Timur Tengah. Nah, faktanya meski Islam berasal dari Timur Tengah, ditambah keberadaan situs suci Muslim yang juga berada di sana, wilayah ini hanya dihuni sekitar 20% dari popularitas total Muslim di dunia. Meskipun banyak orang yang mengira bahwa kebanyakan Muslim adalah keturunan Timur Tengah. Jadi pada kenyataannya Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sejumlah prediksi juga muncul tentang pertumbuhan populasi Muslim yang akan menjadi agama terbesar pada tahun 2050. Nah, peningkatan ini dapat terlihat dari jumlah populasi Muslim di Amerika Serikat yang terus meningkat, bahkan mencakup beragam ras, dengan 30% menggambarkan diri mereka sebagai kulit putih, dan 23% sebagai kulit hitam, dan 21% sebagai orang Asia, 6% lagi sebagai Hispanik, dan 19% sebagai ras lain atau campuran. Kemudian yang kedua, stigma agama kekerasan dan Muslim mengidentifikasi dengan terorisme. Nah, kenyataannya dalam setiap agama terdapat spektrum sikap dan perilaku, dan ekstremisme tidak hanya terjadi pada suatu sistem kepercayaan tertentu. Nah, menurut studi Pew Research Center pada tahun 2015 yang dikumpulkan di 11 negara dengan populasi Muslim yang signifikan, orang-orang sangat banyak mengungkapkan pandangan negatif tentang ISIS. Nah, ada juga persepsi bahkan di antara banyak Muslim bahwa kelompok dan pemimpin Muslim tidak cukup mencela tindakan terorisme. Nah, ini ada juga sebuah survei dari Pew tahun 2011 bahwa sekitar setengah dari seluruh Muslim Amerika Serikat mengatakan bahwa
pemimpin agama mereka sendiri belum berbuat cukup untuk berbicara menentang terorisme dan ekstremisme. Namun penting untuk dicatat bahwa pada banyak kepala negara, politisi, pemimpin, organisasi, dan individu muslim yang secara teratur mengutuk tindakan ini. Misalnya, setelah serangan teroris pada 2015 di Perancis, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Mesir memicu kecaman atas serangan tersebut. Nah, koalisi kelompok muslim Amerika lokal dan nasional terkemuka juga mengadakan konferensi pers untuk mengutuk serangan tersebut. Ini fakta umat muslim di dunia. Jadi lebih lanjut, ribuan ulama muslim di seluruh dunia mengeluarkan fatwa terhadap organisasi teroris seperti ISIS, Taliban, dan Al-Qaeda, dan meminta agar kelompok teroris ini tidak dicap sebagai organisasi muslim, karena muslim juga mengalami peningkatan insiden kejahatan rasial jadinya. Nah, ini bisa merusak citanya umat muslim. Nah, rumor yang dituduhkan terhadap Islam tidak berdasar. Kemudian ada stigma lain yang banyak membayangi umat muslim adalah kemustahilannya bersatunya muslim dengan Amerika. Karena faktanya berdasarkan survei Pew dari Research Study diperkirakan ada 3,45 juta atau lebih muslim di Amerika Serikat, membentuk sekitar 1,1% dari total populasi. Jadi jajak pendapat dari Gallup 2011 menemukan bahwa mayoritas muslim Amerika mengatakan bahwa mereka setia kepada Amerika Serikat dan optimis tentang masa depan meskipun mereka mengalami bias dan diskriminasi. Nah, mayoritas muslim di Amerika itu 56% melaporkan bahwa kebanyakan muslim yang datang ke AS khususnya ingin mengadopsi kebiasaan dan cara hidup Amerika. Nah, muslim Amerika memiliki kemungkinan yang sama untuk mengidentifikasikan dengan keyakinan mereka seperti yang mereka lakukan dengan Amerika Serikat. Nah, 69% mengidentifikasi kuat dengan Amerika Serikat dan 65% mengidentifikasi dengan agama. Nah, ini bisa menimbulkan citra umat muslim gitu kan. Jadi sebagian besar muslim Amerika ini 63% mengatakan tidak ada ketegangan yang melekat antara menjadi soleh dan hidup dalam masyarakat modern. Nah, saat ini ada 2 anggota Kongres Amerika Serikat yang beragama Islam Amerika, itu Kate Elson dari Minnesota kalau nggak salah, dan Andre Carson dari Indiana, dan 5.896 anggota militer AS yang mengaku sebagai muslim kurang lebih. Nah, kemudian mitos lain tentang Islam adalah sebagai agama yang selalu menindas wanita dan memaksa mereka untuk patuh. Nah, persepsi yang umum diyakini orang awam adalah bahwa perempuan muslim ditindas, didiskriminasi, dan memegang posisi tunduk di masyarakat. Nyatanya, peran dan status perempuan muslim dalam masyarakat tidak lepas dari peran perempuan dalam masyarakat yang lebih luas. Karena perempuan di seluruh dunia, dari semua ras, agama, dan kebangsaan itu menghadapi ketimpangan di berbagai tingkatan. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Tuhan dan melarang pembunuhan bayi perempuan. Nah, menginstruksikan umat Islam untuk mendidik anak perempuan dan juga anak laki-laki. Menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak calon suami. Ini
memberi perempuan hak untuk bercerai secara tertentu. Ini faktanya di dalam dunia luas. Namun interpretasi peran gender yang ditentukan dalam Al-Quran itu bervariasi dengan negara dan budaya yang berbeda, dan di dunia Islam ada prinsip dan praktik yang menundukkan dan menindas perempuan, contohnya kawin paksa, penculikan, pendidikan, mobilitas terbatas. Banyak perempuan dan laki-laki kontemporer menolak pembatasan perempuan dan menafsirkan ulang Al-Quran dari perspektif ini. Nah, banyak orang mengira bahwa perempuan muslim dipaksa memakai hijab. Nah, meskipun benar bahwa di beberapa negara dengan populasi muslim yang signifikan, wanita terpaksa mengenakan jilbab. Nah, ini bukanlah alasan wanita muslim mengenakan jilbab dalam banyak kasus. Nah, khususnya di Amerika Serikat nih, kan fakta umat muslim di sana tuh banyak wanita memilih untuk memakai hijab sendiri. Jadi mereka memilih sendiri dan melakukannya karena berbagai alasan, termasuk rasa bangga menjadi muslim. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk rasa identitas kolektif atau untuk menyampaikan rasa pengendalian diri di depan umum. Nah, itu sangat menarik kalau misalkan kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, karena banyak orang yang salah mengartikan tentang dunia muslim, fakta-fakta muslim di dunia ini. Jadi sehingga kesannya umat muslim itu ibaratnya jelek gitu. Padahal banyak sisi positif, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu, yang bisa kita teladani. Karena memang Islam tuh agama yang paling mudah diterima, agama yang paling mudah untuk dijalankan. Makanya kenapa ada hadirnya kayak terorisme, terus pemberontakan, kudeta yang mengatasnamakan Islam itu bisa menjadi salah satu indikasi untuk memecah belahkan umat Islam sendiri. Kayak misalkan ya memang Islam tuh berasal dari negara Timur Tengah, tapi tidak semua orang Timur Tengah itu Islam. Ada yang memang bergaya berperilaku seperti orang Islam, tetapi dia hanya menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, menyebabkan permasalahan, membuat suatu konflik yang mengatasnamakan bahwa ternyata Islam agamanya seperti ini. Nah, makanya ada terjadi pro dan kontra, dan ada rasa bangga dari umat muslim yang berada di Amerika Serikat ini, khususnya yang perempuan, dengan memakai jilbab itu menunjukkan bahwa dia merupakan salah satu bentuk identitasnya dari agama Islam, dengan mempergunakan akhlak, ya, terus perilaku yang baik. Itu bisa membuat cita Islam itu lebih baik, bagus, dan terlihat sangat lebih relevan gitu di mata umum. Dan banyak juga prestasi-prestasi umat Islam yang didapatkan dari misalkan kayak pemain UFC Khabib. Nah, itu salah satu umat Islam. Banyak juga pemain profesional sepak bola kita yang beragama Islam, tapi dia masih bisa membuat prestasi yang luar biasa untuk klub dan negaranya, dan bahkan untuk agamanya. Kayak misalkan Yahya Toure, dia juga membaca Quran sebelum melakukan pertandingan. Terus ya masih banyak, pokoknya pemain bola profesional itu luar biasa. Memiliki ada berbagian negara ya, pemain yang memiliki agama Islam, menganut agama Islam, kayak Muhammad Salah,
setiap sebelum bermain beliau berdoa dulu minta kemenangan. Jadi kacamata Islam nih dalam fakta di dunianya itu sangat luas, sangat universal, dan kita bisa lihat dari posisi positif ada, terus dari sisi negatif pun mungkin ada yang mengatasnamakan Islam seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.